Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang distribusi sampel. Next. Oke, dengan beranggotakan kelompok AB Albion dengan PM terakhir 0,26, Arkandia Saputra 004, Ahmad Syaifa Pulungan 0,076, Muhammad Krisna Wijaya 016, Muhammad Pun dan Wisnu Prayuda Kadir 094. Next. Baik, untuk berikutnya akan dibahaskan oleh teman saya. Pertama, misalkan kita punya satu populasi berupa bilangan yaitu 2, 3, 6, 8, dan 11. Populasi ini termasuk populasi terbatas berukuran N sama dengan 5. Hitung rata-rata dan simpangan baku populasi tersebut. Pertama, dari rata-rata kita hitung, mu X sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 11 per 5 sama dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Simpangan bakunya sigma akar dari sigma N I sama dengan 1 dikali XI dikurang mu pangkat 2 per N sama dengan akar dari 54 per 5 sama dengan 10 per 8. Hasilnya 3,286. Jadi rata-ratanya ada 6 dan simpangan bakunya adalah 3,286. Yang kedua, suatu sampel acak sebesar N sama dengan 10 diambil tanpa pengembalian dari populasi tak terbatas yang mempunyai rata-rata mu X sama dengan 5,5 dan simpangan baku sigma X sama dengan 2, simpangan baku 2,92. Tentukanlah rata-rata dan simpangan baku dari sampel rata-rata tersebut. Rata-rata dari sampel rata-rata adalah mu X sama dengan mu sama dengan 5,5. Simpangan baku dari sampel rata-rata adalah simpangan baku X per akar N sama dengan 2,92 per akar 10. Yaitu 2,92 per 3,16 hasilnya 0,92. Nomor 3, diketahui sebanyak 10% dari ibu-ibu rumah tangga di Jakarta memakai deterjen A untuk pencuci pakaiannya. Misalkan dari populasi itu diambil sampel ukuran N sama dengan 100, tentukanlah rata-rata dan simpangan baku dari populasi ibu-ibu rumah tangga yang memakai deterjen A. Rumusnya, rata-rata dari populasi mu P sama dengan mu P sama dengan X per N, yaitu 10 per 100, hasilnya 0,1. Simpangan baku dari populasi P sama dengan 10% atau 0,1. Simpangan baku, rumusnya, akar dari P dikali 1 min P per N, menghasilkan 0,003. Jadi rata-ratanya adalah 0,1 dan simpangan bakunya adalah 0,03. Selanjutnya akan B. Bila dari sampel ternyata terdapat paling sedikit 15.000 rumah tangga yang memakai deterjen A, tentukan probabilitasnya. Proporsi memakai deterjen P sama dengan X per N sama dengan 15 per 100, hasilnya 0,15. Z sama dengan P dikurang P per simpangan baku P. 0,15 dikurang 0,1 per 0,03 sama dengan 0,05 dibagi 0,03, hasilnya 1,67. Berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan 1,67 adalah 0,9565, sehingga P dikali Z lebih besar dari 1,67 sama dengan 1 dikurang 0,9565 sama dengan 0,0475. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,0475. Selanjutnya nomor 4 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di nomor 4, di suatu universitas terdapat dua populasi, yaitu populasi mahasiswa laki-laki dan populasi mahasiswa perempuan. Diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki adalah 164 cm dengan simpangan baku 5,3 cm. Sedangkan rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan adalah 153 cm dengan simpangan baku 5,1 cm. Misalnya dari dua populasi mahasiswa itu diambil sampel secara acak yang saling bebas masing-masing sebanyak 150 orang, berapa probabilitas rata-rata tinggi mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi mahasiswa perempuan? Populasi 1 yaitu mu 1 sama dengan 164 cm
sigma 1 sama dengan 5,3 cm dan sampel 1 yaitu N1 sama dengan 150 orang. Populasi 2 μ2 sama dengan 153 cm, sigma 2 sama dengan 5,1 cm dan sampel 1 yaitu N2 sama dengan 150 orang. Misal, X1 sama dengan rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki. X2 sama dengan rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan. Rata-rata sampel beda, dua rata-rata, yaitu mu X1 dikurang X2 sama dengan mu1 dikurang mu2 sama dengan 164 dikurang 153 sama dengan 11 cm. Next. Simpangan baku sampel beda dua rata-rata. Sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2 sama dengan akar 5,3 pangkat 2 per 150 ditambah 5,1 pangkat 2 per 150 sama dengan akar 28,9 per 150 ditambah 26,1 per 150 sama dengan akar 0,187 ditambah 0,173 sama dengan akar 0,36 yaitu sama dengan 0,6. Next. Nilai Z untuk perbedaan rata-rata beda dua rata-rata. Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang mu1 dikurang mu2 per sigma X1 dikurang X2 sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 dikurang 11 per sigma X1 dikurang X2. Karena rata-rata tinggi badan mahasiswa laki-laki paling sedikit 12 cm lebihnya daripada rata-rata tinggi badan mahasiswa perempuan, maka dalam kurung X1 dikurang X2 lebih besar dari sama dengan 12 sehingga Z sama dengan dalam kurung X1 dikurang X2 dikurang 11 per sigma X1 dikurang X2 sama dengan 12 per 11 per sama dengan 12 dikurang 11 per 0,6 sama dengan 1 per 0,6 sama dengan 1,67. Berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan 1,67 adalah 0,9565 sehingga P dalam kurung Z lebih besar dari sama dengan 1,67 sama dengan 1 dikurang 0,9565 sama dengan 0,0475. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,0475. Nomor 5. Amir dan Umar mengadakan taruhan pada suatu permainan judi dengan cara melemparkan sekeping uang logam. Masing-masing diberi kesempatan untuk melemparkan uang logam yang setimbang sebanyak 50 kali. Amir dinyatakan menang jika ia memperoleh sisi muka 5 kali lebih banyak daripada yang diperoleh Umar. Berapakah probabilitas Amir akan menang taruhan tersebut? P1 sama dengan P2 sama dengan proporsi munculnya sisi muka 1/2 sama dengan 0,5. N1 sama dengan N2 sama dengan 50. Misalkan P1 sama dengan proporsi munculnya sisi muka yang diperoleh Amir. P2 sama dengan proporsi munculnya sisi muka yang diperoleh Umar. Maka sampel beda dua proporsi dalam kurung P1 dikurang P2 mempunyai distribusi normal dengan rata-rata mu P1 dikurang P1 sama dengan P1 dikurang P2 sama dengan 0,5 dikurang 0,5 sama dengan 0. Next. Simpangan bakunya. Sigma P1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 per M2.
sama dengan akar 0,5 dalam kurung 0,5 per 50 ditambah 0,5 dalam kurung 0,5 per 50 sama dengan akar 0,25 per 50 ditambah 0,25 per 50 sama dengan akar 0,5 per 50 sama dengan akar 0,01 yaitu 0,1. Next. Agar Amir menang dalam taruhan, ia harus memperoleh 5 sisi muka lebih banyak daripada Umar dalam 50 kali lemparan uang logam, sehingga proporsi memperoleh sisi muka 5 per 50 sama dengan 1 per 10, sama dengan 0,1 lebih banyak dari Umar. Maka diperoleh P1 dikurang P2 lebih besar dari sama dengan 0,1. Dan Z sama dengan dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang mu, dalam kurung mu P1 dikurang P2 per sigma P1 dikurang P2 sama dengan 0,1 dikurang 0 per 0,1 sama dengan 0,1 per 0,1 sama dengan 1. Jadi probabilitas Amir memenangkan taruhan adalah berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 1 adalah sama dengan 0,3413. P dalam kurung Z lebih besar dari sama dengan 1,0 sama dengan 0,5 dikurang 0,3413 sama dengan 0,1587. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,1587. 1587. Next. Telah diketahui bahwa distribusi kecepatan maksimum dari 2.000 mobil Toyota mempunyai rata-rata 135,5 km per jam dengan simpangan baku 5,2 km per jam. Jika sebuah sampel sebesar 150 mobil dipilih secara acak tanpa pengembalian, hitunglah probabilitas kecepatan maksimum rata-rata dari 150 mobil tersebut yang lebih besar dari 136,10 km per jam. N sama dengan 2.000 mobil. Populasi terbatas. N sama dengan 150 mobil, sampel besar. Mu X sama dengan rata-rata kecepatan maksimum mobil sama dengan 135,5 km per jam. Sigma X sama dengan simpangan baku kecepatan maksimum mobil sama dengan 5,2 km per jam. Next. Sigma X sama dengan sigma X per akar N dikali akar N dikurang N per N dikurang 1. Sama dengan 5,2 per akar 150 dikali akar 2000 dikurang 150 per 2000 per dikurang 1. Sama dengan 5,2 per 12,24 kali akar 1850 per 1999. Sama dengan 0,42 X akar 0,92 sama dengan 0,42 kali 0,96 sama dengan 0,40. Z sama dengan X dikurang mu X per sigma X. Z sama dengan 136,10 dikurang 135,5 per 0,40 sama dengan 0,6 per 4 sama dengan 1,5. Probabilitas kecepatan maksimum rata-rata mobil yang lebih besar dari 136,10 km per jam adalah berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 1,5 adalah sama dengan 0,4332. P dalam kurung X lebih besar 136,10 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar 1,5 sama dengan 0,4332. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,4332. Next. Pada suatu pengiriman barang yang terdiri atas 2.000 tub elektronika telah diketahui terdapat 600 unit tub yang tidak memenuhi standar mutu. Jika sampel acak sebanyak 500 unit dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang tidak memenuhi standar mutu?
N sama dengan 2000, populasi terbatas, sebab sampel diambil tanpa pengembalian. P sama dengan proporsi tube yang dia memenuhi standar mutu, sama dengan 600 per 2000 sama dengan 0,3. N sama dengan 500, sampel besar. Maka distribusi sampel proporsi P mempunyai distribusi normal standar dengan simpangan baku. Next. Sigma P sama dengan akar P dalam kurung 1 dikurang P per N sama dengan akar 0,3 dalam kurung 1 dikurang 0,3 per 500 sama dengan akar 0,3 dalam kurung 0,7 per 500 sama dengan akar 0,21 per 500 sama dengan akar 0,00042 sama dengan 0,020. Next. Poin A akan kurang dari 150 per 500. P sama dengan X per N sama dengan 150 per 500 sama dengan 0,3. Z sama dengan P dikurang P per sigma P. Z sama dengan 0,3 dikurang 0,3 per 0,02 sama dengan 0 per 0,02 sama dengan 0. Probabilitas sampel populasi yang tidak akan memenuhi standar kurang dari 150 per 500 adalah berdasarkan tabel distribusi luas daerah di bawah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 0 adalah 0,5. Maka P dalam kurung P lebih besar 150 per 500 sama dengan P dalam kurung Z lebih besar 0 sama dengan 0,5. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,5. Di poin B, antara 144 per 500 sampai dengan 145 per 500. Untuk P sama dengan 144 per 500. P sama dengan X per N sama dengan 144 per 500 sama dengan 0,288. Z sama dengan P dikurang P per sigma P. Z sama dengan 0,288 dikurang 0,3 per 0,02. Sama dengan minus 0,012 per 0,02 sama dengan minus 0,6. Untuk P sama dengan 145 per 500. P sama dengan X per N sama dengan 145 per 500 sama dengan 0,29. Z sama dengan P dikurang P per sigma P. Z sama dengan 0,29 dikurang 0,3 per 0,02 sama dengan minus 0,01 per 0,02 sama dengan minus 0,5. Probabilitas sampel populasi yang tidak akan memenuhi standar antara 144 per 500 sampai dengan 145 per 500 adalah P dalam kurung 144 per 500 lebih besar dari P lebih besar 145 per 500 sama dengan P dalam kurung minus 0,6 lebih besar Z lebih besar minus 0,5 sama dengan dalam kurung 0,5 lebih besar Z lebih besar 0,6. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 0,6 sama dengan 0,2257 dan Z sama dengan 0,5 sama dengan 0,1915. Maka Z sama dengan 0,2257 dikurang 0,1915 sama dengan 0,0342. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,0342. Di poin C, lebih besar dari 164 per 500. P sama dengan X per N sama dengan 164 per 500 sama dengan 0,328. Z sama dengan P dikurang P per sigma P. Z sama dengan 0,328 dikurang 0,3 per 0,02. Sama dengan 0,028 per 0,02. Sama dengan 1,4. Probabilitas sampel populasi yang tidak akan memenuhi standar lebih dari 164 per 500 adalah berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 1,4 adalah 0,4912. Maka P dalam kurung P lebih besar 164 per 500 sama dengan P dalam kurung Z lebih kecil 1,4 sama dengan 0,5 dikurang 0,4192 sama dengan 0,0808. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,0808.
Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya nomor 8 yaitu besi baja diproduksi perusahaan A mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.500 lbs dari variasi sebesar 40.000 lbs. Sedangkan yang diproduksi perusahaan B mempunyai rata-rata daya regang sebesar 4.000 lbs dan variasi sebesar 90.000 lbs. Misalkan sampel random sebanyak N1 950 diambil dari perusahaan A dan sampel random sebanyak N2 sama dengan 100 diambil dari perusahaan B. Berapakah probabilitas rata-rata daya regang pada beda dua rata-rata dari dua sampel itu yang lebih besar dari 600 lbs? Perusahaan A atau mu1 sama dengan 4.500 lbs dan sigma 1 pangkat 2 sama dengan 40.000 lbs. Perusahaan B mu2 sama dengan 4.000 lbs dan sigma 2 pangkat 2 sama dengan 90.000 lbs. Sampel dari perusahaan N1 sama dengan 50 cukup besar, sampel dari perusahaan BN2 sama dengan 100 dalam kutip cukup besar. Next. Sampel dari perusahaan B sama dengan N2 sama dengan 100 cukup besar, misalkan X1 sama dengan rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan A, X2 sama dengan rata-rata daya regang besi baja produksi perusahaan B. Maka distribusi sampel beda dua rata-rata X1 dikurang X2 adalah normal. Produksi besi baja dianggap tak terbatas karena ukurannya tidak diketahui, maka diperoleh simpangan baku dari distribusi sampel X1 dikurang X2 adalah mu1 dikurang mu2 sama dengan 4.500 dikurang 4.000 didapatkan 500. Sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar sigma 1 per N1 ditambah sigma 2 per N2. Tinggal disubstitusikan nilainya dan dihasilkan 41,23. Nilai Z untuk perbedaan rata-rata beda dua rata-rata, Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang mu1 dikurang mu2 per sigma X1 dikurang X2. X1 dikurang X2 dikurang 500 per sigma X1 dikurang X2. Karena probabilitas rata-rata daya regang beda dua sampel tersebut yang lebih dari 600 lbs adalah P dalam kurung X1 dikurang X2 atau kurung lebih besar dari 600. Sehingga Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang 500 per sigma X1 dikurang X2 sama dengan 600 dikurang 500 per 1,23 didapatkan 2,42. Berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan 2,42 adalah 0,4922. Sehingga probabilitas PZ lebih besar sama dengan 2,42 sama dengan 0,4922. Jadi nilai probabilitasnya adalah 0,4922. Nomor 9, 5% barang di gudang timur cacat, sedangkan barang yang cacat di gudang barat sebanyak 10%. Bila diambil sampel acak sebanyak 200 sampel dari gudang timur dan 300 barang dari gudang barat, tentukanlah probabilitas presentase barang yang cacat dalam gudang barat 2% lebih banyak dibanding gudang timur. Gudang barat N1 sama dengan 300, P1 sama dengan 0,1. Gudang timur N2 sama dengan 200, P2 sama dengan 0,05. P1 topi sama dengan proporsi barang yang cacat di gudang barat dalam sampel, sedangkan P2 topi adalah proporsi barang yang cacat di gudang timur dalam sampel. Distribusi sampel beda dua proporsi. P1 dikurang P2 mempunyai distribusi normal dengan simpangan baku sigma P1 dikurang sigma P2 sama dengan akar P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 min P2 per N2. Tinggal disubstitusikan aja angka-angkanya diganti dan dihasilkan akar 0,003 ditambah 0,00023. Dan ini lanjutannya akar 0,000538 sama dengan 0,023. Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang mu P1 dikurang P2 per sigma P1 dikurang P2 sama dengan P1 dikurang P2 dikurang 0,1 dikurang 0,05 per 0,023 sama dengan P1 dikurang P2 dikurang 0,05 per 0,23. Barang yang cacat di gudang barat 2% lebih banyak daripada di gudang timur. Maka P1 dikurang P2 lebih besar 0,02 sehingga diperoleh hasil perhitungan Z sama dengan P1 dikurang P2 dikurang 0,05 per 0,023. Z sama dengan 0,02 dikurang 0,05 per 0,023. Sama dengan minus 0,03 per 0,023 didapatkan min 1,30.
Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan min 1,30 adalah 0,0968. Probabilitas P1 dikurang P2 lebih besar 0,02 sama dengan PZ lebih besar min 1,30 sama dengan 1 dikurang 0,0968 sama dengan 0,9032 didapatkan 90,32%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 90,32%. Nomor 10. Bank pasti aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya setelah perhitungan. Bank tersebut mendapati bahwa rata-rata tabungan setiap nasabahnya sebesar Rp 2.000 dengan deviasi standar Rp 600 perak apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah. Berapakah probabilitas jika A. Rata-rata sampel akan terletak antara 1.900 dan 2.050. Distribusi sampling rata-rata ini memiliki rata-rata dan deviasi standar sebagai berikut. Mu X sama dengan mu sama dengan 2.000. Sigma X sama dengan sigma X per akar N sama dengan 600 per akar 100 sama dengan 60. Untuk yang B, rata-rata sampel akan lebih besar dari 2050. Untuk mu X lebih besar dari 2050. Z sama dengan 2050 dikurang 2000 per 60. Sama dengan 50 per 60 sama dengan 0,83. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 0,83 adalah 0,297 sama dengan 29,67%. Maaf, share screen-nya nggak kelihatan. Oke, kelihatan. Maka mu X lebih besar dari 2050 sama dengan 50% dikurang 29,67% sama dengan 20,33%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 20,33%. C. Rata-rata sampel akan lebih kecil dari 1.900 untuk mu X kurang dari 1.900. Z sama dengan 1.900 minus 2.000 per 60 sama dengan min 100 per 60 didapatkan min 1,67. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan min 1,67 adalah 0,4525 sama dengan 45,25%. Maka P sama dengan mu X kurang dari 1.900 sama dengan 50% dikurang 45,25% didapatkan 4,75%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 4,75%. Untuk yang D, rata-rata sampel akan atau lebih kecil dari 1.900. Ini sama ya sama yang tadi karena pernyataannya sama, jadi kita next saja. Nomor 11. Lampu pijar merek Ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam, sedangkan lampu pijar merek Baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi standar 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti berapa probabilitas bahwa selisihnya rata-rata daya tahan kedua lampu pijar tersebut lebih besar dari 600 jam. Nah, ini perhitungannya. Mu X1 dikurang X2 sama dengan mu 1 dikurang mu 2. 4.500 dikurang 4.000 didapatkan 500. Sigma X1 dikurang X2 sama dengan akar sigma 1 pangkat 2 per N1 ditambah sigma 2 pangkat 2 per N2. Tinggal kita substitusikan angka-angkanya saja yang nanti dihasilkan 64,03. Untuk P, X1 dikurang X2 lebih besar dari 600, luas daerah yang dihasil dengan menggunakan konsep distribusi normal dengan tabel Z. Z sama dengan X1 dikurang X2 dikurang mu 1 dikurang mu 2 per sigma X1 dikurang X2 sama dengan 600 dikurang 500 per 64,03 didapatkan 1,56 berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk nilai Z sama dengan 1,56 adalah 0,4406 sama dengan 44,06%. P X1 dikurang X2 lebih besar dari 600 sama dengan 50% dikurang 44,06% sama dengan 5,94%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 5,94%. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kang Krisna. Terima kasih. Baik, untuk 12 dari 1.000 buah mobil yang diproduksi, diketahui 100 diantaranya cacat. Jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah mobil dari populasi tersebut dan teliti,
berapa besar probabilitas mobil yang cacat lebih dari 12%. Oke, untuk untuk P sama dengan proporsi mobil yang rusak, itu P sama dengan 100 per 1000 sama dengan 10%. Mu P sama dengan mu P sama dengan X per N, yaitu 100 per 1000 sama dengan 0,1. Oke, untuk sigma P sama dengan akar dari P 1 min P dalam kurung 1 min P per N. Oke. Berikutnya itu akar dari 0,1 dalam kurung 1 min 0,1 per 500 sama dengan 0,1 dalam kurung 0,9 per 500. Lalu akar dari 0,09 per 500 hasilnya adalah akar 0,00018 sama dengan 0,0134. Next. Oke, untuk probabilitas P lebih dari 0,12 itu. Oke. P sama dengan X per N sama dengan 12 per 100 sama dengan 0,12. Z sama dengan P akar min P sama dengan sigma per P sama dengan 0,12 min 0,1 per 0,013 sama dengan 0,02 per 0,013 sama dengan 1,54. Berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan 1,54 adalah 0,483 sama dengan 43%, 43,80%. Sehingga untuk P kurang dari 0,12 sama dengan 6,18%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 6,18%. Next. Oke, untuk nomor 13. Berdasarkan sebuah penelitian 15 dari orang tidak merokok terkena TBC dan setiap 100 rokok 5 orang diantaranya terkena TBC. Jika diambil sampel masing-masing 100 orang dari kedua kelompok, berapa probabilitas sehingga populasi perokok dan populasi bukan perokok yang terkena TBC lebih dari 5%. Untuk P1 sama dengan proporsi populasi perokok yang terkena TBC sama dengan 5%. Itu 0,05 dan P2-nya adalah 0,01. Jadi untuk rumusnya yaitu mu P1 min P2 sama dengan P1 min P2. Jadi 5% min 1% sama dengan 4%. Nah, berikut adalah persamaannya dan jawabannya. Next. Jadi hasilnya adalah akar dari 0,000574 sama dengan 0,024. Nah, untuk yang P dalam kurung P1 akar P1 min P2 min akar P2 kurang dari lebih dari 5%, yaitu untuk rumusnya dan jawabannya adalah sebagai berikut, yaitu 0,42. Berdasarkan tabel distribusi luas daerah kurva normal untuk Z sama dengan 0,42 adalah 16,28%. Jadi nilai probabilitasnya adalah 33,70%. Next. Oke, untuk jawaban soal nomor 14, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata upah per jam karyawan di perusahaan tersebut dengan rata-rata populasi mu sama dengan 7 plus 9 plus 8 plus 8 plus 7 plus 8 plus 9 per 7 sama dengan 56 per 7, yaitu hasilnya adalah 8. Jadi rata-ratanya adalah 8. Next. Oke, untuk 15, bola lampu. Itu langsung saja ke jawabannya ya. Untuk yang A sebesar 160 jam. Untuk populasi 1 banding mu 1 sama dengan 1000 jam, 1400 jam. Dan berikut adalah yang dipaparkannya. Oke, next. Oke, untuk persamaan dan penjumlahannya adalah di sebelah kiri. Dan hasilnya adalah akar dari 400, yaitu 20. Untuk nilai Z percobaan rata-rata beda 2 rata-rata, yaitu hasilnya sama dengan min 40 per 20, yaitu min 2. Oke, next. Oke, jadi berdasarkan tabel distribusi normal untuk nilai Z sama dengan min 2 adalah 0,0228. Sehingga nilai probabilitasnya adalah 97,72%. Next. Oke, untuk yang B dengan besar 250 jam. Oke, untuk
populasi 1 dan 2 sudah ditampilkan dan simpangan bakunya sudah ditampilkan juga. Oke, next untuk jawabannya, untuk hasilnya. Nah, yaitu hasilnya akar dari 400 yaitu 20, untuk nilai Z-nya sama dengan 50/20 yaitu 2,5. Dan berdasarkan tabel distribusi normalnya Z sama dengan 2,5 yaitu 0,9938, sehingga nilai P dalam kurung X1 min X2 yaitu 0,62%. Untuk probabilitasnya adalah 0,62%. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.